Sontok, sontok, sontok. Hari ini gue bakal ngomongin soal Ascension Pacific yang bakal diadain di Jakarta nanti tanggal 20 sampai 29 September 2024. Buat yang agak ketinggalan beritanya, gue nggak ngerti sih lu gimana caranya ketinggalan berita kayak gini. Ascension Pacific yang seharusnya diadain di Tokyo secara mengejutkan dipindah ke Jakarta venue-nya. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga, baik dari para tim yang bermain ataupun gue sendiri sebagai orang yang bekerja di belakang layar. Tapi gue akan ngebahas bukan apa yang menjadi alasan mereka memindahkan Ascension dari Tokyo ke Jakarta, tapi gue bakal bahas kenapa lu harus datang ke Ascension di Britama Arena. Buat lu pada yang udah ngikutin Valorant pasti udah tahu kalau Ascension ini adalah turnamen puncak bagi tim-tim tier 2 di Asia Pasifik. Nah, tim-tim ini bakal beradu nasib untuk memperebutkan satu slot bermain di divisi Pasifik bersama 11 tim lainnya yang udah ada di sana. Masing-masing perwakilan dari Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, India, MYSG, Vietnam, Filipina, Oceania, dan tentunya Indonesia bakal bermain di turnamen dengan sistem double bracket. Dan hanya akan ada satu tim yang jadi pemenangnya. Juara dua nggak ada artinya di sini. Karena jelas mereka semua memperebutkan slot ke VCT Pacific itu. Duit nggak ada artinya bagi... ya, duit ada artinya sih buat tim-tim ini. Tapi yang penting adalah juara satunya itu. Nah, bagi gua, turnamen Ascension ini penting banget. Nggak cuma buat para tim yang bermain, tapi juga buat kita sebagai komunitas Valorant di Indonesia. Karena ini adalah waktunya bagi kita semua untuk membuktikan kalau komunitas Valorant Indonesia solid. Kita udah berhasil membuktikan di Valorant Challengers Indonesia kalau kita bisa menuhin satu mall Taman Anggrek untuk turnamen lokal kita. Dan gue yakin itu juga jadi salah satu alasan kenapa Riot memutuskan untuk memindahkan Ascension Pacific dari Tokyo ke Jakarta, bukan ke Filipina, bukan ke Thailand, mungkin Thailand karena udah dapat Masters Tokyo kali ya. Tapi kenapa mereka memindahkannya ke Jakarta? Itu basically karena kita solid. Nah, kita ini terbiasa dengan turnamen Valorant yang diadakan di mall. Bagi gua, itu bukan experience turnamen e-sports yang sebenarnya. Bagi gue yang sering banget dikirim sama Riot ke turnamen-turnamen internasional mereka kayak Masters Tokyo, VCT Pacific di Seoul, dan tentunya Champions di LA dan Seoul, nonton Valorant di venue yang proper itu bisa gue jamin experience-nya berkali-kali lipat ganda daripada lu nonton di Mall Taman Anggrek sambil ngemper dan terdistraksi oleh hal-hal lain. Kayak misalkan ada buy one get one di Sports Station kayak kemarin tuh di Mall Taman Anggrek, itu banyak orang yang terdistraksi dengan hal-hal kayak gitu. Kalau dari pengalaman gue waktu di Ascension Bangkok, turnamen kayak gini nggak akan cuma menyuguhkan pertandingan doang, atau bahkan turnamen-turnamen internasional lainnya lah. Tapi juga akan menyuguhkan berbagai macam fun activity yang menyenangkan yang cocok buat kita-kita semua hooligan Valorant. Cosplay udah nggak usah ditanya lah, itu mah udah pasti, itu udah pasti. Tapi activity-activity kayak mini games, booth merchandise, gimmick-gimmick, fansign, gitu-gitu semuanya pasti ada. Dan gak menutup kemungkinan juga bakal ada bintang tamu spesial yang diundang buat datang ke Ascension buat meet and greet. Dulu sih di Bangkok ada ya yang kayak gitu ya, cuman gue gak tahu nanti bakal ada juga di Ascension Pacific Jakarta atau enggak. Nah, pertanyaannya selanjutnya, buat kalian yang, gue tertarik banget nih. Tapi pertanyaannya pasti, kalau gue di luar Jakarta gimana, Son? Nah, kalau itu ya lu salahin si itulah kenapa pembangunannya Jawa mulu gitu. Kenapa kalian tetap bisa nonton tentunya di YouTube Valorant Esports Indonesia. Kalau misalkan kalian di luar Jawa. Tapi gue gak yakin pengalaman nontonnya bakal beda sama nonton langsung. Karena kalau enggak ya sama aja kayak lu nonton di rumah biasa aja gitu. Bedanya ini Ascension, tapi di Jakarta. Nah, gue sebenarnya punya ide jenius. Ini sesuatu yang biasanya udah jadi kultur di barat, tapi mungkin belum dicoba di kultur kita. Ya kalian backpacking aja. Misalnya kayak gue punya komunitas Discord yang cukup solid nih, yaitu Discord Gala Hiveson. Kalian gabung, cari teman di situ buat nyewa penginapan bareng atau bahkan berangkat bareng dari kota kalian masing-masing. Cari teman. Itu gunanya komunitas Valorant yang ada di Discord gue atau di Discord orang lain. Tapi please banget, tetap hati-hati. Jangan sampai HP kalian hilang seperti moderator channel gue. Dan kalian juga harus hati-hati ya. Karena tidak semua orang di Discord bisa kalian percaya. Jadi pilih-pilih dengan pintar. Oke? Kalian tahu yang gue maksud apa, tapi kalian harus pilih-pilih. Kalian harus pintar ya. Ingat, tidak semua orang di Discord itu baik. Banyak yang baik, tapi tidak semuanya baik. Oke? Jadi kalian pastikan kalian hati-hati, oke? Nah, buat kalian yang lagi nonton ini, sebagai ketua Ring 1 Valorant Indonesia, sekaligus juga gue pengen memberikan informasi kalau seperti yang kalian udah lihat mungkin di postingannya Val Esports ID atau mungkin Valorant Indonesia, ada
bis mudik nih. Buat teman-teman yang datang dari Bandung, Jogja, atau mungkin Surabaya, dari dan ke Ascension di Jakarta. Itu artinya pulang pergi ya hitungannya. Nah, itu kalian bakal ditemenin juga oleh kawan-kawan influencer gua. Ada Nap, ada Dave, dan juga Crusher dari masing-masing kota. Kalau nggak salah Dave dari Bandung, Nap tuh dari Jogja. Gue nggak ngerti kenapa Nap ke Jogja, padahal dia orang Palembang. Tapi dia bakal ke Jogja buat nemenin kalian datang ke Jakarta. Kurang baik apa coba nih orang? Nah, Crusher tuh dari Surabaya. Jadi kalau misalkan kalian mau menghemat, kalian nggak punya budget yang lebih untuk keluar buat datang ke Ascension Jakarta, kalian bisa menghemat dengan ikutin bus mudik ini. Gue bilangnya sih bus mudik, tapi gue please banget. Buat siapapun yang naik bus itu. Gue nggak tahu ya bus yang disewa apa, tapi please banget. Tolong minta telolet. Telolet kill soundnya Valorant. Karena gue yakin harus banget bro. Ini udah road trip bareng komunitas Valorant. Kalau nggak telolet Valorantnya, ngapain sewa bus mudik bro. Jadi siapapun tolong bikin konten itu. Karena menurut gue itu bakal jadi konten ger. Nah, informasi selanjutnya seputar Ascension ya. Sebelum gue masuk ke pembahasan tim, karena ini adalah requestan dari Valorant Esports Indonesia dan juga Valorant Indonesia. Kalian pasti bertanya-tanya, kok Son, ini tiket VIP-nya kok cepet banget sih sold out-nya? Gue udah gak dapet tiket VIP nih. Nah kalian itu gak perlu takut untuk beli kategori lainnya. Karena lagi-lagi gue dapet bocoran dari informasi orang dalam nomor 1 di Valorant Indonesia. Lebih tepatnya gue disuruh jualan, please banget beli tiket kategori lain. Nah, kategori Bronze, Diamond, Gold, itu view-nya juga gak kalah keren. Ini gue serius. Gue kalau misalkan jualan, gue gak pernah bohong. Ya, gue selalu jujur ke kalian kalau udah urusan jualan, kayak membership gue segala macam, gue gak pernah bohong. Oke? Kalau misalkan gue bilang view di Bronze sama Gold itu juga bagus, lu harus percaya sama gue. Tapi kalau misalkan lu gak percaya sama gue punya fotonya. Gue punya foto bukti kalau view dari dua kategori tersebut itu bagus banget. Nih nanti editor gue bakal tempel fotonya. Ini fotonya. Nah, lu udah bisa lihat sendiri fotonya itu view-nya sebenarnya actually oke. Dan menurut gue itu adalah pengalaman view yang menurut gue akan mentranslate experience nonton Valorant langsung di sebuah arena. Cukup jualan Ascension ya. Sekarang kita ngomongin kompetitifnya. Karena ini yang gue yakin kalian tunggu-tunggu. Pertanyaan yang paling sering ditanya nih ya, ini udah pasti nih nomor 1 yang pertanyaan paling sering ditanya. Bang, menurut lu Bumi Esports juara nggak bang? Nah ini udah jadi pertanyaan nih bang, menurut lu nih udah most frequently asked question. Jujur, menurut gue Ascension kali ini lebih berat buat Bumi Esports. Bukan karena ada SK Rossi di Revenant, tapi karena ada tim SPG dari Korea Selatan yang kelihatan mengerikan banget. Tim yang logonya kayak Mabuhay ini Mabuhay Korea ini. Ini cuma kalah di 2 kali di tahun ini. Dan ke tim yang sama yaitu LFG Portal. Jelas ini lebih mengerikan dibandingkan perwakilan Korea tahun lalu yaitu D+, yang dari awal gue udah ngeliat ini tim kayaknya gak bisa ngapa-ngapain sih harusnya. Gak ada yang spesial gitu loh. Nah, jadi SPG ini jadi tim yang sangat mengerikan. Nah, tadi gue udah sebut SK Rossi di Revenant. Iya, ini nama yang cukup familiar tentunya bagi kita semua. Sebagai operator God pada masanya, Sova operator di Lotus. SK Rossi sayangnya memang harus menerima takdir kalau dia harus turun ke tier 2 dan kembali mengadu nasib untuk bisa kembali ke VCD Pacific. Cerita ini sama persis kayak Soldam yang main di Riddler. Ini redemption arc banget buat si OG Korean Jet ini yang dulu viral pada masanya karena dia adalah Korean Jet pertama di Valorant. Nah, setelah musim debut yang gagal di VCD Pacific, SK Rossi dan Soldam akhirnya punya kesempatan kedua untuk kembali ke panggung tertinggi Valorant di Asia Pasifik. Menurut gua, buat timnya SK Rossi agak berat. Berkembandingan terbalik dengan timnya Soldam yang ada di Riddler, menurut gue tim mereka punya chance lebih besar jelas daripada Revenant. Ada alasan kenapa gue bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Satu alasan paling jelas adalah karena gue sekarang nonton scene India. Ya. Lebih tepatnya karena ada kawan gue tahun ini waktu itu main di Revenant, ada alasan buat nonton scene India pada waktu itu. Dan akhirnya gue nonton scene India. Dan ketika gue nonton scene di India, mata gue terbuka akan permainan mereka. Dan jadi kelihatan jelas kenapa scene India agak bisa dibilang terlambat perkembangannya dibandingkan dengan negara-negara lain gitu loh. Kayak team play mereka, cara mereka, bahkan kita nggak usah ngomongin team play dulu deh. Dari mekanik aja menurut gue mereka udah agak ketinggalan. Dan bahkan untuk tim Revenant sendiri, kalau lu lihat,
terlepas dari 3 pemain India yang mereka bawa yang sangat bertalenta, 2 pemain mereka yang paling bersinar adalah 2 pemain impor mereka yaitu, Dos9 dan juga si Sultan. Ini 2 pemain aim-nya keras banget. Dan pertanyaannya adalah apakah itu cukup untuk dibawa ke Ascension? Menurut gue jujur enggak. Mereka punya banyak yang harus dibuktikan nanti buat di Ascension. Karena untuk sekarang ya scene India kelihatan ketinggalan banget dibandingin sama negara-negara lain. Sementara ya kalau kita ngomongin Riddler, ya ini secara mekanik dulu Jepang juga gue bilangnya kayaknya nggak terlalu gimana-gimana banget sih. Cuman toh pada akhirnya mereka juga yang masuk ke final gitu loh. Walaupun sebenarnya 11-12 juga nih. Kayak tahun lalu mereka masuk final, tapi ya man of the match-nya adalah Jemkin dan juga Crystal. Nah sekarang mereka punya Soldam, tetap Riddler adalah tim yang lumayan berbahaya, mereka nggak bisa dianggap remeh juga. Cuman mereka menurut gue belum ada di level sampai di scene Prisa Gaming. Karena bahkan kemarin waktu gue podcast sama Boom Esports juga mereka bilang ya ini scene Prisa Gaming. Emang ini Ascension, semua mata ke scene Prisa Gaming. Karena itu tim kuat banget dan jelas nggak boleh dianggap remeh. Nggak cuman Korea, Thailand dan Filipina juga jadi ancaman yang nggak bisa dilupakan. Terutama Filipina. Karena Naos ini sebenarnya kalau misalkan kalian lihat di VLR, mereka ini punya situasi yang sama persis kayak Boom Esports di Indonesia. Mereka kalah 1-3, di Grand Final Split 1. Di Split 2, mereka jadi juara dengan skor 3-2 di Grand Final. Jadi kembar. Naos sama Boom Esports ini punya cerita yang sama persis. Nah untuk Thailand, Full Sense emang kelihatannya selalu ya, Thailand ini punya penyakit tim-timnya tuh banyak yang choker. Tim kuatnya ini banyak yang choker. Kayak Full Sense, Made in Thailand, semuanya sama kayak ketika udah nyampe Grand Final di Challengers-nya, mereka tiba-tiba ngecok, tahu-tahu yang lolos Hersia kayak tahun lalu. Nah sekarang ini Full Sense yang akhirnya mereka bisa lolos di Challengers mereka sendiri. Nah makanya mereka harus membuktikan kalau ya mereka adalah tim yang harus ditakoti datang dari region Thailand. Karena kalau misalkan kita lihat di region Thailand, Full Sense ini beruntung bisa lolos. Karena format qualifier Thailand yang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan negara yang lain. Jadi Made in Thailand ini udah juara di Challengers, tapi tunggu dulu. Masih ada last chance qualifier satu kali lagi. Jadi Made in Thailand literally harus menang 2 turnamen untuk bisa lolos. Nah masalahnya mereka udah menang Challengers. Di qualifier terakhirnya ini untuk lolos nih, untuk menentukan oke lu berangkat deh, beneran deh lu jago dah. Itu gak jadi. Ternyata Full Sense yang menang. Jadinya ya ini kayak dari Thailand ini emang agak unik ya cara qualifier mereka. Dan akhirnya ya Full Sense walaupun diisi oleh nama-nama yang cukup familiar bagi kita semua, jelas ada Foxy, ada Sushi Boys, ada John Olsen, PTC. Ini adalah nama-nama yang kalau zaman dulu nih tahun 2021, kalau udah ketemunya orang-orang ini malas. Malas karena sakit banget. Tapi ada alasan kenapa nama-nama ini itu udah gak pernah terdengar lagi gaungnya, atau bahkan nama-nama yang kita dengernya kayak, wah gila ini jago banget. Harusnya mereka udah main di franchise ini. Dan sampai sekarang mereka belum main di franchise. Jadi emang kelihatan nama-nama ini udah gak semenakutkan dulu lah. Tetap menakutkan, tapi udah gak sampai yang, ini udah impossible lah lawan mereka. Susah lah ini lawan John Olsen, PTC ini. Tapi kalau sekarang gue ngeliatnya kayak, ini pede nih. Kalau ketemu Full Sense pede. Justru ketemu Naos yang gue agak takut, karena jago banget ini Naos sebenarnya. Selanjutnya juga berarti ada tim dari Vietnam, Oceania, Hong Kong, Taiwan, yang menurut gue jelas, gue harus jujur di bagian ini, menurut gue belum bisa dijadikan unggulan. Tapi jelas bukan untuk dianggap remeh. Mereka menurut gue bukan unggulan. Dan gak lupa juga harusnya kita harus sebut timnya si Disguised Toast, si DSG, yang datang dari MYSG, region yang dulu gue anggap sebagai Liga Tani. Dan sampai sekarang pun juga gue tetap anggap sebagai Liga Tani, karena gak ada kompetisi yang terlalu keras dari region tersebut. Menurut gue DSG ini harus diperhitungkan. Karena kayak region ini yang mulangin Boom Esports tahun lalu, dan ada pemain yang mulangin Boom Esports tahun lalu juga bermain di DSG, yaitu si Juicy. Jadi ini tim benar-benar udah real bakar duit. Dan Ascension bakal jadi turnamen hidup dan mati mereka. Karena di Disguised Toast ini dulunya kan timnya ini si DSG ini tadinya mainnya di region Amerika. Akhirnya mereka banting setir masuk ke MYSG karena mungkin mereka menyadari, wah ada Liga Tani nih. Kayaknya kalau kita bikin tim yang jago banget kayaknya udah pasti juara deh, daripada di Amerika nih lumayan susah ya hidupnya. Masuk MYSG dan bener aja DSG qualified ke Ascension. Jadi menurut gue itu udah good business move banget buat Toast. Dan terbukti DSG bisa lolos ke Ascension. Tapi menurut gue Ascension ini bakal jadi turnamen hidup mati buat organisasinya si Toast, ya, si DSG ini. Karena kalau misalkan mereka kalah,
Nggak menutup kemungkinan akhirnya si Toast bakal udahlah nih tutup buku aja. Karena ini udah mulai ciong nih. Karena udah pindah ke Amerika, pindah ke MLS, jadi gagal juga. Udah bakar duit banyak banget soalnya si Toast ini. Dan harusnya kalau misalkan DSG datang ke Jakarta, harusnya ownernya datang juga nggak sih ke Jakarta? Jadi mungkin secara logika harusnya Toast datang ke Jakarta juga. Dan mengetahui kalau misalkan venue-nya bakal jadi di Britama Arena, berarti Toast bisa dibawa ke inilah Ropang Dul Kumis, Ropita Dul Kumis di daerah WGP itu. Ntar gue bawa ke Ropita Dul Kumis. Nah dari tadi gue udah ngomongin tim selain Bumi Sports. Sekarang gue bakal ngomongin soal Bumi Sports. Ya, yang pasti gue udah sangka-sangka kalian udah nunggu-nunggu kayak ini. Ini kapan sih ngomongin Bumi Sportsnya? Dari tadi jualan mulu, ngomongin gibahin tim lain. Jelas sebagai tim yang mewakili Indonesia di Ascension, sebagai tim tuan rumah, dukungan akan sangat deras mengalir kepada mereka. Karena itu satu hal yang kita miliki sebagai warga Indonesia, yaitu nasionalisme yang luar biasa. Ada satu pemain aja di tim asing, itu pasti didukung mati-matian. Selama ada Indonesianya, selama ada Indonesia coy-nya. Nah, kenapa gue bisa bilang Bumi Sports adalah tim yang cukup solid dan mereka actually punya chance untuk memenangkan Ascension tahun ini. Karena dari Challengers-nya aja mereka sebenarnya cuma kalah sama satu tim, yaitu Alter Ego. Ya, mereka selalu kalah di liganya, mereka selalu kalah untuk akhirnya menang di Grand Final dengan skor 3-2. Match yang sangat banger harus gue akuin, gue nge-cast Grand Finalnya. Dan itu sebabnya gue bilang mereka adalah tim yang solid, karena mereka cuma kalah sama satu tim doang. Mereka punya satu Kryptonite yang akhirnya Kryptonite-nya bisa mereka overcome. Dylan. Ya kan? Dan gue yakin karena mereka udah pernah kalah sebelumnya di Ascension tahun lalu. Yang gue rasa kayaknya sampai sekarang masih jadi pil pahit sih buat para pemain yang ada di Boom Esports sekarang yang main tahun lalu kayak si Berserks dan juga Shiro. Atau bahkan ini gue rasa pahitnya ini masih ada di mulut ownernya si Gary, coachnya Mio sama Fidel sama Six Fingers. Gue rasa mereka semua udah ngerasain itu. Dan harusnya itu bakal jadi pelajaran buat mereka datang ke Ascension tahun ini. Ya kan? Dan gue rasa juga mereka udah punya cukup waktu untuk memperkuat map pool mereka, terutama Heaven yang kayaknya di Challengers kemarin tuh mereka hampir gak pernah mau main. Dan kelihatannya Heaven bakal jadi salah satu map yang lumayan dimainin, dan jelas kalau misalkan mereka pengen jadi juara, mereka harus memperkuat map pool. Dan secara performance, konsistensi pemainnya ini untuk Challengers kemarin agak up and down ya. Kayak kita lihat Berserks kemarin agak up and down. Yang konsisten gue ngeliat justru Shiro sama Zesbu. Si Zesbu ini selalu menurut gue performance Zesbu di online tuh biasa aja. Tapi begitu nyampelan, ini pemain sakti banget. Kalau misalkan Shiro kita udah nggak usah ngomongin, terlepas dia jadi IGL atau enggak, ini pemain selalu perform terus-terusan buat Boom Esports. Sakit banget, improvement dia dibandingkan tahun lalu. Tahun ini luar biasa banget Shiro. Gue nggak tahu apa yang dilakukan oleh coaching staffnya, dan gue nggak tahu apa yang dilakukan oleh Shiro sendiri, karena jelas kelihatan performance dia ini naik banget dibandingin sama tahun lalu. Permasalahannya bagi Boom Esports adalah satu-satunya halangan yang mereka akan hadapi di Ascension kali ini adalah bracket yang menurut gue susah. Gue nggak ngerti kenapa Boom Esports selalu dapat bracket yang lumayan susah. Nggak juga sih, Ascension tahun lalu mereka dapat grup yang lumayan gampang, cuman kok bisa kalah lawan tim-tim yang harusnya mereka nggak kalah. Ya. Tapi di Ascension tahun ini menurut gue bracketnya susah. Karena di match pertama mereka langsung dihadapkan dengan Naos. Yang menurut gue ini adalah salah satu tim unggulan juga. Dan tim yang gak boleh dianggap remeh. Ini bakal jadi match yang 50-50. Kalau Boom Esports diadu sama Naos. Nah, dan andaikan mereka menang lawan Naos, lawan mereka selanjutnya adalah kemungkinan besar Sinprisa Gaming. Kenapa gue bisa bilang kenapa kemungkinan besar mereka bakal ketemu Sinprisa Gaming? Karena SPG ini di match pertama ketemu Revenant. Dan gue mohon maaf banget nih sama teman-teman sama teman-teman di India ya. Kalau misalkan Revenant diadunya sama Sinprisa Gaming, sulit untuk mengatakan, wah Revenant mah masih bisa ini, mereka masih punya chance lah 40% buat menang lawan SPG. Sulit. Untuk bisa ngomong itu sulit. Menurut gue sulit. Jadi harusnya ini udah calculated loss buat Revenant ketika nanti mereka ketemu dengan SPG. Harusnya. Nah SPG match selanjutnya kalau misalkan mereka menang lawan Revenant, mereka bakal ketemu sama Riddler yang menurut gue juga itu bakal jadi match yang keunggulannya harusnya 60-70% buat SPG untuk menang dan ketemu sama antara Boom Esports atau Naos di bracket mereka. Jadi ini bracket lumayan keras. Bracket atas ini keras banget. Tapi kalau misalkan Boom Esports bisa melewati dua tantangan ini di awal, ya harusnya perjalanan mereka di Ascension itu bakal lebih bagus. Dan gue harapkan mereka menang. Karena gue pengen banget ngelihat
mereka main ditonton sama satu stadion gitu loh. Jadi gue berharap banget mereka menang lawan Naos. Gue berharap banget mereka bisa menang lawan SPG. Dan andaikan mereka turun ke lower bracket pun, well, upper bracket is for bitches. Upper bracket is for bitches. Mereka harus jalan dari lower bracket. Kalau emang harus jalan dari lower bracket, menurut gue juga mereka nggak akan takut. Dan jelas mereka harus punya kepercayaan diri yang tinggi untuk bermain di turnamen-turnamen kayak gini. Mereka menurut gue harus punya mentalitas yang gue bantai lu semua, sit down. Karena at the end of the day mental yang bakal berbicara di turnamen yang skalanya udah lumayan gede ini. Karena ini akan menentukan siapa yang bakal lolos ke VCD Pacific nanti. Nah kemarin waktu Ascension akhirnya dipindahin ke Jakarta dari Jepang, gue sempat mikir, apa jangan-jangan ini adalah takdir selama ini? Apakah takdir itu ngebuat Bumi Esports kalah di Ascension Thailand tahun lalu agar mereka bisa ngangkat piala Ascension nanti di tanah air? Nah semua itu bakal terjawab di Ascension Pacific Jakarta yang bakal dimulai tanggal 20 September nanti, which is 2 hari lagi kawan-kawan. Jadi pastiin kalian udah secure tiket kalian. Kalau misalkan kalian pengen ikut bus mudik Ascension menuju Jakarta juga pastiin kalian udah secure spot kalian. Karena gue yakin ini bakal jadi sebuah festive event buat komunitas Valorant di Indonesia. Dan gue yakin kalian bakal ketemu gue di sana. Gue udah pasti bakal ada di Britama Arena nanti. Gue bakal nge-cast dalam bahasa Indonesia. Kalian bakal ngedengar suara gue di stadion tersebut. Dan gue juga udah gak sabar buat ketemu kalian semua nanti di Britama Arena. So, I'll see you guys in Britama Arena. I'll see you guys in Ascension Pacific Jakarta. Peace out, Profis.